Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Lalu pada saat ini bangsa kami Indonesia telah menghadapi persoalan yang begitu besar, masalah-masalah yang harus kami hadapi, yaitu COVID-19. Kami menyadari bahwa itu semua Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami, agar di dalam kehidupan kami Tuhan ubah, untuk kami lebih setia lagi mencari Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah persoalan ini cepat berlalu sehingga kami boleh lagi setia mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kau beri kekuatan, kesehatan, Tuhan jaga, lindungi, Tuhan memberkati selalu. Begitu dengan seisi pastori, kekuatan, kesehatan selalu Tuhan memberkati. Cukupkan apa yang keperluannya Tuhan. Perlindungan-Mu selalu menyertai kami semua. Terima kasih Yesus. Kami rindu lagi untuk kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun hanya Roh-Mu, Yesus sembah selalu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan namun hanya Roh-Mu. Amin. Yesus Kau yang ku sembah selalu. Amin. Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah
Puji Tuhan, kami ucapkan selamat malam. Selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Apakah ada sukacita malam hari ini, saudara? Kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dalam beberapa minggu ini kita tidak berjumpa bersama-sama di gereja, tapi biarlah kita selalu ketemu di bawah kaki Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun melalui media ini kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara bukalah hatimu selebar-lebarnya agar supaya firman Tuhan itu boleh mendapat tempat yang baik di hati kami. Sebelumnya kami membawakan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Kami menaikkan pujian dan syukur ke hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, sucikanlah hati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicaralah apa yang Tuhan mau. Haleluya, berikanlah pewahyuan-Mu Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kami, melainkan hanya oleh kuat kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita yang kami baca di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebagai judul khotbah kami malam ini adalah Allah penolong di masa kesukaran. Kita mulai ayat 1. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Puji Tuhan. Tuhan Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Tuhan sendiri. Haleluya. Saudara yang kami ke dalam Tuhan, kami telah memberikan judul khotbah kami adalah Allah penolong di masa kesukaran. Ada banyak masa yang sukar di dalam hidup manusia. Menunggu kelahiran bayi adalah masa yang sukar. Membina pendidikan bagi seorang anak adalah masa yang sukar. Merencanakan anak kita melanjutkan sekolah ke lain kota atau ke luar negeri adalah juga masa yang sukar. Dan juga menyaksikan salah seorang yang kita kasihi meninggalkan kita karena kematian, maka itu pun adalah masa yang sukar bagi kita. Itu menjadi pengalaman saya sendiri.
Tetapi puji Tuhan, segala kesukaran itu sudah ditolong oleh Tuhan sampai detik saat ini. Dikala kesukaran datang, kita butuh seseorang sebagai penolong. Apakah itu dari keluarga sendiri, dari teman, atau sesama orang percaya di dalam gereja kita. Dan tentu di atas semuanya, kita butuh pertolongan Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, pemazmur Daud menjumpai bahwa pertolongan dalam Tuhan pada masa kesukaran. Dia menjumpai hanya Tuhanlah yang bisa menolong di dalam hidupnya. Ada banyak kesukaran yang dialami oleh pemazmur Daud, tetapi benar-benar dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah menjadi penolong di dalam hidupnya. Dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah perlindungannya. Bagian yang pertama, saudaraku sekalian, Allah adalah tempat perlindungan. Pada zaman Raja Daud ada tempat-tempat perlindungan dikala angin ribut meniup. Kita baca dalam Mazmur 62 ayat yang ke-8. Dikatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku dan perlindunganku ialah Allah. Jadi di sini pemazmur Daud mengalami di dalam kehidupannya bahwa di tengah-tengah dia mengalami kesukaran di dalam hidupnya, tidak lain dia hanya datang berlindung kepada Tuhan. Dia hanya datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga dia mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Dia merasa bahwa di tengah-tengah kesukaran yang dia alami, dia hanya datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa artinya mendekatkan diri kepada Tuhan? Dia datang duduk di kaki Tuhan. Dan disitulah saudara dia mengalami satu ketenangan di dalam kehidupannya. Saudara dan saya yang ada pada malam hari ini, mungkin engkau sedang mengalami kesukaran-kesukaran. Mungkin kesukaran itu berbeda-beda. Tetapi namanya kesukaran itu tidak enak, saudara. Begitulah pengalaman Raja Daud. Bermacam-macam kesukaran yang dia alami. Tetapi dia hanya datang duduk di kaki Tuhan. Dia hanya datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia ada pemazmur Daud mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Dia merasa bahwa kalau dia datang kepada Tuhan, dia merasa tenang. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau engkau mengalami satu kesukaran, ya, jangan engkau bingung. Jangan engkau stres, tidak tahu mau berbuat apa-apa. Saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, pemazmur Daud tidak mengatakan bahwa kalau memiliki uang yang banyak, tenang. Memiliki harta yang banyak, tenang. Memiliki rumah yang banyak, tenang. Saudaraku sekalian, tapi pemazmur Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada yang lain, dia hanya dekat Allah, dia merasa tenang. Hanya Yesus yang memberikan ketenangan di dalam kehidupannya. Dia mengakui bahwa sebab daripadanya lah harapanku. Pemazmur Daud dia percaya bahwa hanya Tuhan yang menjadi harapannya. Saudara mau berharap kepada siapa? Ketika engkau mengalami kesukaran, kesulitan, saya mengajak malam ini, mari berharaplah kepada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang menjauhkan diri dari Tuhan. Sebab itu kalau kita ada pada malam hari ini, kita berdoa, berarti kita datang mengandalkan Tuhan. Menaruhkan pengharapan kita bahwa Tuhan saja yang menjadi penolong dalam hidup kita. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Mengapa pemazmur Daud dia tidak goyah sedikit pun? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong di dalam hidupnya. Dia percaya benar-benar bahwa hanya Tuhan yang memberikan jalan keluar. Dia tidak goyah. Ayat 8 dikatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Dia mengakui bahwa kekuatannya, tempat perlindungannya, ialah Allah. Allah siapa saudara sekalian? Ialah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Mari kita mau percaya terus kepada Tuhan. Dikatakan di sini, setiap waktu, setiap saat kita harus percaya kepada Tuhan. Kita percaya dan kita mau menaati firman Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, saudara, berarti kita harus menaati firman Tuhan. Menaati segala perintah Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah tempat perlindungan kita. Di mana-mana di dunia ini ada juga tempat-tempat perlindungan. Tuhan adalah tempat perlindungan dikala kita berada di dalam kesusahan. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan yang bertanggungan berat. Datang kepada Yesus, Dia memberikan kelegaan. Hanya Yesus yang bisa menolong di dalam setiap kehidupan kita. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Mungkin saudara berharap ada yang bisa menolong. Ya bisa, manusia bisa menolong. Tapi manusia itu menolong ada pamrihnya. Tapi bagi Tuhan tidak ada pamrih. Manusia menolong kalau dia senang. Ya, kalau manusia menolong, kalau dia senang, dia menolong. Tapi ketika ada masalah, dia tidak mau menolong lagi. Manusia bisa berubah. Ya, manusia terbatas. Tapi percayalah, kalau engkau datang kepada Yesus, Dia tidak pernah terbatas untuk menolong kita. Jam berapapun, kalau kita sulit, kalau kita sakit, kita susah, tengah malam pun kita datang kepada Dia, Dia tidak pernah menolak. Dia selalu mau menerima kita apa adanya. Asal betul-betul kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh hati. Bagian yang kedua, Tuhan adalah kekuatan kita. Kita dapat menerima kekuatan dari teman. Nah, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa menerima kekuatan dari teman. Tetapi Alkitab katakan juga ada teman yang baik, ada teman juga yang menyakiti hati kita. Kalau kita mendapat teman yang baik, teman yang tepat, kalau kita susah, dia bisa menghiburkan kita, dia bisa menolong kita. Tetapi kalau kita mendapat teman yang tidak baik, saudaraku sekalian, kita sendiri yang nanti susah. Tapi di sini kita melihat contoh di dalam Ayub pasal yang kedua ayat 11, di mana Ayub di waktu dia mengalami ujian yang begitu berat, kesusahan yang begitu berat, kekayaannya habis,
Anak-anaknya juga dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi ada teman-temannya yang baik, mau menghiburkan dia, mengkuatkan dia. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, mari kita baca di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Nah, teman-teman ini baik, teman-teman dari Ayub. Mereka menghiburkan dia. Ayat 12. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari, 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Sungguh luar biasa. Saudaraku sekalian, teman-teman daripada Ayub memang betul-betul teman-teman yang sungguh-sungguh baik. Temannya mengasihi akan Ayub, sehingga mereka juga bersedih atau mereka ikut juga susah. Bagaimana penderitaan yang dialami oleh Ayub. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita baca lagi di dalam Allah memberikan kita kekuatan untuk melayani. Kemudian kita berterima kasih untuk apa yang Dia telah perbuat. Jadi saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau kita senantiasa berlindung kepada Tuhan, tetap kita mau mengasihi Tuhan, maka Dia akan memberikan kita kekuatan ketika kita melayani akan pekerjaan Tuhan. Ketika kita ada kesukaran untuk mau maju melayani, memang itu enggak mudah melayani Tuhan. Pasti ada ejekan, pasti ada tantangan, ya. Tetapi puji akan nama Tuhan, Allah memberi kita kekuatan. Dan kita harus berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita baca dalam Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2 sampai 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Puji akan nama Tuhan. Ya, Tuhanlah yang sudah menolong kehidupan kita. Jangan kita melupakan segala kebaikan Tuhan. Meskipun dalam pelayanan kita ada kesukaran, ada ujian, kesusahan yang kita alami. Tetapi kita selalu mau mengakui kebaikan Tuhan. Selalu kita mengingat kebaikan Tuhan. Karena apa saudaraku sekalian? Dia yang sudah mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang sudah mengampuni segala salah kita, dan Dia yang sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Tidak ada sesuatu yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk membalas segala kebaikannya. Memang di dalam kita mengiring kepada Tuhan ada banyak kesukaran yang harus kita alami. Mau atau tidak mau kita harus mengalami itu. Tetapi percayalah, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Tuhan pasti akan memberikan penolong di dalam kehidupan kita.
Allah memberi kita kekuatan untuk melayani dengan penuh pengharapan. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Injil Yohanes 14 Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Saudara-saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, dikatakan ayat ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadanya. Ini berbicara apa saudaraku sekalian, pada waktu Yesus sudah mau diangkat naik ke sorga, maka murid-murid pada waktu itu merasa gelisah. Mereka bersusah hati, berduka cita, karena mereka pikir bahwa mereka tidak ada lagi penolong. Tetapi Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku tidak mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pada waktu Yesus mulai diangkat naik ke sorga, saudaraku sekalian, dia telah pergi untuk menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Tapi saudaraku sekalian, ketika tempat itu sudah selesai, Yesus akan datang pada kali yang kedua. Tapi dia pergi ke sorga menyediakan tempat untuk saudara. Tetapi murid-murid itu, saudaraku sekalian, Bapa di sorga berjanji, aku akan memerintahkan kamu penolong. Aku akan mengirimkan kamu penolong yang lain. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi saudaraku sekalian, murid-murid pada waktu itu tentu merasa sudah terhibur, karena sudah mendengarkan berita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan penolong yang lain. Murid-murid pada waktu itu mungkin merasa tidak ada lagi penolong, tapi puji akan nama Tuhan. Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai selama-lamanya. Tuhan mengirimkan penolong, saudaraku sekalian, yaitu apa? Roh Kudus yang akan menghibur saudara. Ketika saudara selama hidup di dunia ini bermacam-macam kesukaran yang harus kita lewati. Saudaraku sekalian, ada saat-saatnya kita merasa mungkin tidak mampu dan tidak sanggup untuk melewati segala macam kesukaran. Tetapi percayalah, ada penolong, yaitu Roh Kudus yang daripada Tuhan, yang akan menyertai saudara dan saya selama ada di dunia ini. Dan menyertai saudara dan saya bukan hanya 1-2 hari dia menyertai, tapi janji firman Allah, dia menyertai sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, marilah kita mau hidup kudus dan hidup takut akan Tuhan. Kita mau menjauhkan diri dari segala kejahatan. Kita mau hidup dalam kekudusan. Kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, agar supaya Roh Kudus itu tetap memimpin di dalam kehidupan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus, agar supaya Roh Kudus itu akan memimpin setiap langkah-langkah kita. Bukan menuju pada jalan yang salah, tetapi Roh Kudus yang akan membawa hidup saudara di dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Janji Tuhan, dia akan menolong kita.
Saudaraku sekalian, mungkin di hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan. Tapi percayalah, kesulitan yang bagaimanapun, kesukaran yang berupa bagaimanapun yang kita alami di hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong. Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita. Kita tidak usah takut, tidak usah kita bimbang. Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kalau Tuhan yang beserta dengan kita, tidak ada satu yang dapat melawan kita. Dia adalah benteng kehidupan kita. Dia adalah menjadi perlindungan kita. Ya. Saudara mau berlindung kepada siapa? Berlindunglah kepada Tuhan. Ya. Jangan berlindung kepada kekayaan. Jangan berlindung kepada kepintaranmu. Tetapi berlindunglah kepada Tuhan. Pemazmur Daud hanya mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Yesus saja ada kekuatan. Biarlah pada malam hari ini kita datang berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan agar supaya kita tetap berlindung kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai hidupmu dalam keadaan kesukaran apapun. Engkau tidak sendirian, ada Tuhan yang melindungi engkau, menyertai engkau, asalkan kita mau melekat dengan Tuhan. Maka janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan. Tapi biarlah setiap kebenaran firman Allah yang sudah ditaburkan, kiranya itu tertabur di tanah hati yang baik, sehingga firman Allah itu tidak sia-sia, tapi firman Allah itu boleh menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami. Sehingga ketika kami menemui kesukaran dan kesulitan, kami tidak perlu takut dan bimbang karena kami sudah dibekali dengan firman Allah. Bahwa kami hanya berlindung kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi benteng kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami kesukaran, mengalami kekurangan ekonomi mungkin Tuhan. Menjadi doa kami, kuatkan mereka Roh Kudus, tolong mereka, berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Agar supaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, agar supaya mereka tidak putus asa, mereka boleh ingat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa menolong kehidupan kami. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua rumah tangga daripada umat-Mu. Biarlah di hari-hari yang sulit ini menjadi doa kami Tuhan. Biarlah Engkau lindungi Tuhan akan umat-Mu. Segala virus-virus penyakit yang mau mengganggu kami usir dalam nama Yesus. Engkau singkirkan semuanya Tuhan. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan. Dan Tuhan memberkati pekerjaan, usaha daripada umat-Mu. Tuhan buat berhasil sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.